Ayat hari ini adalah Mazmur 35 ayat 17 sampai 28. Mari kita baca bersama. Sampai berapa lama Tuhan, Engkau memandangi saja? Selamatkanlah jiwaku dari perusakan mereka, nyawaku dari singa-singa muda. Aku mau menyanyikan syukur kepadamu dalam jemaah yang besar. Di tengah-tengah rakyat yang banyak, aku mau memuji-muji Engkau. Janganlah sekali-kali bersukacita atas aku orang-orang yang memusuhi aku tanpa sebab, atau mengedip-ngedipkan mata orang-orang yang membenci aku tanpa alasan. Karena mereka tidak membicarakan damai, dan terhadap orang-orang yang rukun di negeri mereka merancangkan penipuan, mereka membuka mulutnya lebar-lebar terhadap aku dan berkata, syukur-syukur, mata kami telah melihatnya. Engkau telah melihatnya Tuhan, janganlah berdiam diri ya Tuhan, janganlah jauh daripadaku. Terjagalah dan bangunlah membela hakku, membela perkaraku ya Allahku dan Tuhanku. Hakimilah aku sesuai dengan keadilan-Mu, ya Tuhan Allahku, supaya mereka jangan bersukacita atasku. Janganlah mereka berkata dalam hatinya, syukur, itulah keinginan kami. Dan janganlah mereka berkata, kami telah menelannya. Biarlah bersama-sama mendapat malu dan tersipu-sipu orang-orang yang bersukacita atas kemalanganku. Biarlah berpakaian malu dan noda orang yang membesarkan dirinya terhadap aku. Biarlah bersorak-sorai dan bersukacita orang-orang yang ingin melihat aku dibenarkan. Biarlah mereka tetap berkata, Tuhan itu besar, Dia menginginkan keselamatan hamba-Nya. Dan lidahku akan menyebut-nyebut keadilan-Mu, memuji-muji Engkau sepanjang hari. Amin. Hari ini kita melanjutkan perenungan kita atas firman dari Kitab Mazmur. Kitab Mazmur yang mencatat doa dan pujian orang-orang kudus kepada Allah adalah kitab yang sangat menarik dan berharga karena membuat kita merenungkan isi doa kita, mengoreksi bahasa doa kita agar lebih benar dan menuntunnya menjadi lebih dalam dan kaya. Saya berharap pada saat ini pun Allah akan menganugerahkan kasih karunia-Nya sehingga melalui firman dari Mazmur ini Dia akan mengubah doa-doa kita menjadi lebih seperti doa yang sejati, lebih dalam dan lebih indah. Melanjutkan dari kemarin, kita merenungkan Mazmur 35. Ketika kita membaca keseluruhan Mazmur 35, kita mungkin tidak tahu persis situasi apa yang dialami oleh pemazmur, yang dikenal sebagai Daud, tetapi kita dapat dengan jelas merasakan emosi yang ia rasakan. Emosi itu adalah kebingungan, rasa diperlakukan tidak adil, dan kemarahan. Dalam doa yang panjang yang tercatat dari Mazmur 35 ayat 12 hingga 19 yang kita baca kemarin, rasa diperlakukan tidak adil dan kemarahan yang dirasakan oleh orang kudus ini diungkapkan dengan sangat jelas. Daud telah memperlakukan dengan niat baik orang-orang yang kini telah menjadi musuhnya, yang mencari dan ingin mencelakakan nyawanya. Ketika mereka sakit, ia berpuasa dan berdoa agar mereka sembuh. Ia memperlakukan mereka seperti teman dan saudara. Dan ketika mereka ditimpa kesedihan, ia turut bersedih bersama mereka. Ia secara aktif mempraktikkan kasih kepada sesama seperti yang dikehendaki Allah. Namun, meskipun ia terus menunjukkan kebaikan dan kasih seperti itu, mereka membalasnya dengan kejahatan. Ketika Daud jatuh dan berada dalam situasi sulit, alih-alih datang untuk menghiburnya seperti yang telah dilakukan Daud kepada mereka, mereka malah bersukacita. Mereka berkumpul secara diam-diam untuk merencanakan kejahatan terhadapnya. Mereka mengejek Daud dan menggertakkan gigi terhadapnya. Seperti ini, setelah mengalami hal yang mengerikan dari orang-orang yang ia percayai dan perlakukan seperti keluarga dan teman, yang sama sekali tidak ia duga atau harapkan, yang hanya bisa digambarkan sebagai pengkhianatan. Daud secara wajar merasakan kebingungan, rasa diperlakukan tidak adil yang besar dan mendalam, serta kemarahan. Sungguh menyedihkan. Pengalaman dibalas dengan kejahatan setelah melakukan kebaikan. Pengalaman dikhianati dan emosi negatif yang menyertainya bukanlah sesuatu yang hanya dialami oleh Daud. Banyak tokoh dalam Alkitab, banyak orang sepanjang sejarah, dan bahkan kita yang ada di sini pun pernah mengalaminya dan merasakan emosi tersebut. Ini adalah akibat yang tak terhindarkan yang muncul karena dosa yang berakar kuat dalam setiap manusia, yaitu keterbatasan yang disebabkan oleh kekerasan hati dan kelemahan yang disebut egoisme, dan sifat mementingkan diri sendiri. Karena kita hidup dalam realitas di mana pengkhianatan begitu umum, respons kita terhadap pengkhianatan orang lain, respons yang sangat wajar dan alami, juga muncul di benak kita, yaitu balas dendam. Jika seseorang menolak kebaikan saya dan membuat saya menangis, sudah sepantasnya mata orang itu menangis darah. Jika tidak, setidaknya seperti pepatah, mata ganti mata, gigi ganti gigi, saya harus membalasnya persis seperti yang saya terima,
agar di masa depan tidak ada yang akan meremehkan atau mengganggu saya dengan sembarangan. Seperti yang dapat kita ingat dengan mudah dari banyak karya seperti film, drama, dan sastra yang membahas perlunya dan kepuasan balas dendam. Membalas dendam saat diperlakukan tidak adil adalah respons yang biasa dan wajar. Oleh karena itu, tampaknya tidak akan ada masalah jika Daud, yang sekarang merasakan ketidakadilan dan kemarahan, bersumpah untuk membalas dendam pada musuh-musuh yang tidak tahu berterima kasih itu, dan berdoa memohon kekuatan dan kesempatan untuk membalas dendam. Sepertinya itu adalah doa yang pantas didengar oleh Tuhan. Namun doa Daud tidak mengalir ke arah, Tuhan, saya harus membalas dendam. Beri saya kekuatan, beri saya kesempatan. Sebaliknya, Daud berdoa agar Allah melihat segala situasi dan menghakimi orang-orang fasik. Ia berdoa agar Allah menyelamatkannya dari tangan musuh-musuhnya. Ia berdoa agar Allah campur tangan, menyerahkan sepenuhnya penilaian dan penanganan seluruh situasi ini kepada Allah. Dari ayat 19 hingga 21, Daud sekali lagi mengadukan serangan tidak adil dari musuh-musuhnya kepada Tuhan. Dan dari ayat 22 hingga 24, ia memohon agar Tuhan tidak tinggal diam, agar Tuhan yang melihat segalanya memberikan keputusan yang benar dan membebaskannya dari tuduhan yang tidak adil. Mari kita baca permohonan Daud ini bersama-sama. Mari kita baca firman dari ayat 22 hingga 24. Engkau telah melihatnya Tuhan. Janganlah berdiam diri ya Tuhan. Janganlah jauh daripadaku. Terjagalah dan bangunlah membela hakku, membela perkaraku, ya Allahku dan Tuhanku. Hakimilah aku sesuai dengan keadilan-Mu ya Tuhan Allahku, supaya mereka jangan bersukacita atasku. Amin. Di sini kita dapat melihat iman Daud yang benar kepada Allah. Daud sangat percaya bahwa Allah adalah hakim yang adil. Ia percaya bahwa Allah tidak terpengaruh oleh situasi atau lingkungan apapun. Selalu membedakan dengan benar antara orang benar dan orang fasik. Tidak membiarkan orang fasik tetapi menghakimi dan membinasakannya sepenuhnya, serta tidak meninggalkan orang benar tetapi menyelamatkan dan meninggikannya. Ia percaya dan bersandar pada sifat kudus Allah. Daud memohon agar Allah yang kudus ini, Allah yang adil ini, bertindak sekali lagi, bertindak dengan setia, sesuai dengan sifatnya. Alih-alih berdoa tanpa berpikir agar Tuhan memihaknya apapun situasinya, ia berdoa agar Tuhan menghakimi mereka yang melakukan kejahatan menurut pandangan dan penilaian Tuhan. Ia menyerahkan seluruh situasi kepada Tuhan, berharap agar Tuhan bertindak untuk menilai sesuai dengan keadilannya, sesuai dengan kebenarannya, dan untuk memulihkan segala sesuatu yang bengkok menjadi lurus. Ini adalah pengakuan yang menyatakan bahwa perilakunya tidak tercela atau memalukan di mata Tuhan, seraya memohon pembenaran atas kejujurannya. Tetapi juga merupakan pengakuan yang rendah hati yang mengakui keterbatasannya. Daud tahu bahwa ia juga manusia yang lemah yang tidak sepenuhnya bebas dari dosa dan egoismenya sendiri. Dan ia juga tahu bahwa meskipun balas dendam terasa memuaskan untuk sesaat dan seolah menyelesaikan segalanya, pada akhirnya akan membawa balas dendam lainnya, dan kesulitan lainnya. Oleh karena itu, Daud hanya menyerahkan seluruh penghakiman sepenuhnya kepada Tuhan. Ia mengakui bahwa sudah cukup jika segalanya diluruskan bukan kehendakku, melainkan kehendak-Mu, sesuai dengan apa yang benar di mata Tuhan. Pada saat ini saya berharap kita dapat membandingkan pengakuan Daud ini, yang menyerahkan seluruh penghakiman sepenuhnya kepada Allah sambil mempercayai kesetiaannya dengan doa-doa yang kita naikkan kepada Tuhan dalam situasi yang tidak adil. Apakah dalam doa kita tidak seringkali menempatkan diri kita sendiri di kursi hakim? Tuhan, menurut pandangan saya, orang itu berbuat salah. Orang yang telah menginjak-injak, mengabaikan, dan mengkhianati kebaikan saya, jelas adalah orang berdosa dan musuh. Jadi, hancurkan dan lenyapkanlah musuh itu dengan kuasa-Mu yang besar, agar ia menyesal dan tidak dapat bangkit lagi. Apakah kita tidak berdoa seperti ini? Hanya menggunakan Tuhan sebagai alat penghakiman, sebagai pelaksana keadilan yang telah kita standarkan dan simpulkan sendiri? Atau Tuhan, jika Engkau benar-benar hidup dan melihat semua situasi ini, Engkau harus bertindak seperti ini, dan itu sesuai keinginanku untuk membalaskan dendamku. Hanya dengan begitu, kemarahanku akan reda. Apakah kita tidak mencoba mengendalikan Tuhan sesuka hati kita, memaksanya untuk menyetujui penilaian dan pemikiran kita? Firman hari ini memberitahu kita bahwa bahkan ketika kita diperlakukan tidak adil, iman yang lebih dalam adalah mempercayai keadilan Allah dan menyerahkan seluruh proses dan hasilnya sepenuhnya kepadanya.
Ini memberitahu kita bahwa iman yang lebih sempurna adalah berharap dan memohon agar Allah yang menghakimi, agar Allah yang meluruskan segalanya dengan benar. Saat kita mencurahkan semua pokok permohonan kita kepada Tuhan, saya berharap kita tidak puas hanya dengan fakta bahwa kita datang untuk berdoa kepada Tuhan, meskipun kita lelah dan merasa diperlakukan tidak adil. Saya berharap saat ini menjadi waktu di mana kita dapat berdoa dengan lebih dewasa, di mana bahkan isi doa yang kita sampaikan kepada Tuhan, setiap kalimat doa itu adalah doa yang menyerahkan seluruh situasi sepenuhnya kepada Allah yang paling adil dan setia. Bukan berdasarkan penilaian kita. Pengakuan bahwa kita ingin agar semua situasi berjalan dengan benar, bukan menurut pandanganku, tetapi menurut pandangan Tuhan. Daud yang telah menyerahkan ketidakadilannya dan penghakiman atas musuhnya ke dalam tangan Tuhan, karena ia mempercayai kebenaran dan kesetiaan Tuhan, menaikkan pengakuan dalam sukacita dan harapan di ayat 27 dan 28. Mari kita baca firman Tuhan dari ayat 27 dan 28 bersama-sama. Biarlah bersorak-sorai dan bersukacita orang-orang yang ingin melihat aku dibenarkan. Biarlah mereka tetap berkata, Tuhan itu besar, dia menginginkan keselamatan hambanya. Dan lidahku akan menyebut-nyebut keadilanmu, memuji-muji engkau sepanjang hari. Amin. Daud berharap bahwa ketika Allah meluruskan segalanya, ketika Allah campur tangan dan berkarya untuk mendatangkan keselamatan, Allah akan dimuliakan. Ia berharap bahwa umat Allah lainnya yang seperti dirinya hidup benar menurut kehendak Allah, tetapi karenanya mengalami ketidakadilan dan kesulitan, akan mendapatkan penghiburan saat melihat kekuatan dan keselamatan yang Allah berikan kepada Daud. Ia berharap bahwa mereka akan berharap bahwa Allah yang setia dan adil, Allah yang memberikan damai sejahtera kepada semua orang yang hidup benar dan melayaninya, juga akan menyelamatkan mereka, dan bahwa mereka tidak akan menyerah pada kehidupan yang benar, memuji dan mengikuti Allah, bahkan di tengah kesusahan, sehingga mereka dapat bersaksi bahwa kehidupan yang benar adalah kehidupan yang paling diberkati. Saya ingin kita sekali lagi membandingkan pengakuan Daud, yang menginginkan agar Allah dimuliakan bukan sekadar kebahagiaannya sendiri, dengan doa-doa kita. Jika Tuhan mendengar dan menjawab semua pokok doa yang kita minta sekarang, kita akan menganggap Tuhan itu pribadi yang seperti apa. Semoga kita dapat menaikkan doa yang menjadi kesaksian akan kebaikan, keadilan, dan kesetiaan Allah. Dan dengan mempercayai hal ini, dapat menjalani kehidupan yang benar hari ini. Sekian dalam nama Tuhan.